Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap. Ngomong jangan tamaan, mata dari apa? Aduh, ini bahaya. Ibu Jaya. Saya Rian, juga dipanggil TG. Saya sebagai pengurus burung di sini. Saya Adit, penerbang dari tim Bui. Saya sendiri MC sebagai joki dari tim Bui. Ya, dan saya sendiri Sukma Setiabudi, pemilik dari tim Bui. Ini tuh di daerah Kota Bandung ya, tepatnya di Jalan Ciwasra nomor 181, samping Komplek Pasir Bogor. Kebetulan untuk ikan saya titipkan di TG sebagai pengurus burung-burung saya. Alamatnya ikan ada di kandangnya di daerah Cipagalo, Cijawara Girang. Gitu, untuk ikan semua di sana dititip. Awal mulanya sebetulnya Tibu itu berdiri dari tahun 2012. Jadi awal-awalnya dulu kita hanya main di B. Di B itu tepatnya di lapang Cipagalo, Cijawara Girang. Nama lapangnya dulu tuh lapang Garuda gitu kan. 3 tahun kita bermain di B gitu. Setelah coba-coba untuk pindah ke giringan A gitu kan. Awalnya kita mencoba ke lapang 31. Di lapang 31 alhamdulillah waktu itu gitu kan. Saya dapat burung yang lumayan bagus tuh dari Pajana Cigir. Ya, awalnya saya tuh di situ dari Pajana Cigir. Dulunya saya kan main burung tuh tidak terlalu fokus karena saya hobinya dulu tuh mancing. Terus terang mancing. Sampai akhirnya kan dulu tuh saya coba ke Pajana, tawarin alat-alat pancing saya, dan Pajana pada waktu itu memang hobi juga untuk mancing. Jadi sebetulnya tukar hobi lah dengan Pajana. Pada waktu itu saya tuh membelinya dengan cara saya ngasih alat-alat pancing beliau, jadi tukar ya di situ. Awal mulanya sih di situ. Mulai serius tuh di 2015 mulai serius tuh karena pada waktu itu saya coba bermain di lapang 31 gitu kan. Awal-awal 31 mengadakan lomba 10 juta. Awal itu belum pernah sebelumnya 31 mengadakan lomba 10 juta. Alhamdulillah pada waktu itu burung saya yang dikasih sama Pak Jana Cigir tuh dapat juara 1. Nah, di situ saya mulai merasakan lumayan juga ini bermain burung tuh gitu kan, selain hobi tapi bisa juga menghasilkan seperti itu.
Jadi sebetulnya awalnya dulu tuh kita masih namanya bukan Timbui gitu kan, masih nama-nama kayak alamat rumah gitu, daerah Ciwasra gitu kan, alamat Lewi Munding gitu kan. Jadi gini, awalnya terbentuk nama Timbui itu di tahun 2017. Jadi sebetulnya gitu kan, selain saya gitu kan, ada teman saya juga gitu sama gitu kan, satu profesi tapi beda pekerjaan gitu kan, hobi burung merpati juga gitu kan. Akhirnya kita melebur gitu kan, kita bikin nama Timbui. Kenapa nama Timbui gitu? Kebetulan saya dan teman saya itu Opik gitu kan, kita sama-sama satu kerjaan di lapas penjara gitu, kita petugas penjara lah seperti itu. Jadi namanya Timbui seperti itu. Alhamdulillah lah kita bermain burung tuh gitu, dari lomba jagongan totalan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5, 7, 10, 20 sampai alhamdulillah kemarin di Centeng 30 gitu kan. Alhamdulillah gitu, tiap lomba seperti itu tuh juara gitu. Juara alhamdulillah, juara 1, juara 2. Jadi alhamdulillah lah, cukup membanggakan gitu kan. Selama 5 tahun kita bermain burung, alhamdulillah gitu kan, bisa bersaing dengan teman-teman yang lain, tim lain seperti itu. Jadi sebetulnya maskot kita tuh ini ya, di Timbui itu, ini tuh burung tuh saya kasih nama lapas ya. Ini tuh saya dapat burung ini tuh kebetulan dari bajak laut. Dulu tuh jokinya tuh Mang Pahum, coba kontak ke Pajana, sebetulnya awalnya Pajana Cigir gitu kan, untuk melelang burung-burungnya beliau gitu. Nah ini burung-burung Mang Pahum tuh saya beli tuh kemarin tuh hampir total 6 jodoh gitu kan. Saya beli, pindahkan ke kandang saya gitu. Nah awal mulanya saya berani main ke tengah seperti Pasir Layung, Giri Mekar, terus lapang-lapang di atas, karena saya percaya pada waktu itu saya punya burung kualitasnya yang lumayan dan memang cukup membanggakan di saya pun gitu kan. Ini bisa berprestasi, termasuk burung-burung dari Pajana pun gitu kan. Saya hampir dari Cigir tuh hampir 6 take over dari beliau gitu, untuk bersaing di level-level tengah gitu, maksudnya seperti itu. Nah, jadi uniknya seperti ini ya. Nama lapas tuh sebetulnya itu tuh awalnya tuh bukan ini burung. Ada di saya tuh burungnya tuh Tritis Talampik. Iya. Tritis Talampik awalnya itu ya. Namanya. Itu burung tuh alhamdulillah lah di liga-liga lapang datar gitu kan, tengah tuh sangat berprestasi lah gitu kan. Nah setelah itu karena burungnya waktu dijemur mati dimakan kucing, akhirnya saya menemukan lagi pada waktu itu borolok hitam. Nah gitu, saya kasih nama juga lapas karena saya yakin ini burung bakal berprestasi. Dan alhamdulillah memang pada waktu itu burung lapas tuh yang borolok hitam tuh event 20 juta waktu ada lapang ranca Cili di kita di sini. Alhamdulillah juara 1. Nah sekarang burungnya hilang. Nah seperti itu. Akhirnya gitu kan, waktu Mang Pahum melelang gitu kan, saya tanya ke Mang Pahum, maskot yang dari bajak laut mana? Dia bilang ini namanya tuh dulu si Kodok kalau di Mang Pahum. Nah akhirnya saya pindahkan ke kandang saya robah pada waktu itu namanya ya si lapas, karena mudah-mudahan rezekinya sama kayak burung-burung yang lainnya, si lapas-lapas yang lainnya. Alhamdulillah kalau prestasi, kalau di lapang-lapang dataran gitu cukup menjanjikan gitu. Kalau nggak tembus kedua, 1, 3 gitu. Nah terakhir tuh waktu GM 5 juta alhamdulillah juara 1. Dan waktu di Pasir Layung event 30 kalau nggak salah ya waktu datang waktu datang
pemain-pemain nasional, termasuk setiap pemilih hoki gitu. Alhamdulillah ini tuh sebetulnya masuk ke 11. Walaupun pada waktu itu kan 9, 10, 11 tuh di stack, dilempar. Nah mungkin kalah sial ini ke 11 gitu pada waktu itu ya, yang juaranya MKJR seperti itu. Cukup menjanjikan lah, saya senangnya burung ini tuh tinggal dan aman. Ya mungkin ya yang saya banggakan juga ya mungkin karena kemarin Centeng alhamdulillah bisa juara 1 gitu, bisa membanggakan Timbui. Ini nama burungnya Anabel ya, seperti ini Anabel. Jadi awal mulanya tuh Anabel tuh saya beli tuh dari Bule Dapanes Balehenda, dan Bule Dapanes tuh dulu beli dari Putra Wakap Mekarwangi. Nah, jadi ini tuh anaknya Bagong, perahannya Hadi Satori. Mungkin orang-orang Bansel tahu gitu kan, Hadi Satori itu siapa gitu kan. Ini burungnya dulu tuh awalnya burung ini tuh bukan burung manuver awalnya gitu kan. Jadi burung ini tuh bisa dibilang burung semi jablay waktu saya beli itu. Dan termasuk di pemilik sebelumnya pun memang burungnya karakter seperti itu gitu kan, semi jablay. Tapi kemarin tuh waktu di Bulu 5 pas istirahat saya tuh sempat lolokan 2 minggu saya lolokan. Nah ini kan sekarang Bulu 1 nih, kemarin di Bulu 3 tuh sampai Bulu 2 saya sempat latih 2 giringan di lapang datar. Kok burung yang tadinya semi ini jadi datang tuh tinggi terus seperti itu. Ini tuh si Anabel tuh gitu. Jujur ini burung tuh jadi robah tinggi tapi nggak dikelepek pun, di atas kepala turun sendiri seperti itu gitu kan. Makanya pas kemarin di Centeng sebetulnya ini burung tuh masuk burung di daftar ulang. Nah awalnya kan babak pertama datang tinggi sama lawannya Perwit, kita gedor karena kan ini burungnya burung semi jablay. Tapi akhirnya memang ini CC itu standar gitu, nggak kenceng. Nah di babak DU saya coba, udahlah saya ingat waktu latihan pun ini sekarang karakter berubah, jadi atas kepala turun. Akhirnya waktu di DU kan saya coba dengan lawannya datang tinggi juga, atas turun gitu. Dan sekarang alhamdulillah hebatnya burung ini ketemu mau sama semi atau misal jablay sekalipun dibawa tinggi sama burung ini gitu. Anabel kebetulan kan hampir 7 bulan lah burung ini udah saya pindah kandang dari Bule Dapanes. Alhamdulillah di lapang Bagar, lapang Cidurian, 31 gitu kan, Batu Nunggal gitu. Ini sering berprestasinya burung ini. Cuman kemarin tuh ya lapang atas tuh memang baru di lapang Centeng gitu. Gini, alhamdulillah kalau Anabel mah sampai sekarang masih belum ya. Karena saya masih penasaran aja gitu dengan prestasinya gitu. Tapi setelah kemarin lihat di Centeng juara gitu, mungkin saya akan menyiapkan bikang dulu gitu kan untuk mencetak cari bikang yang pas lah gitu kan untuk menyilangkan dengan si Anabel. Kalau untuk si Lapas alhamdulillah sudah ada sekarang tuh generasi ketiga, cuma generasi ke-1 kemarin sempat keserang ikannya. Sekarang generasi kedua ketiga masih belum beger lah bahasa burungnya. Jadi kemungkinan 1 giringan lagi kita akan jodohkan gitu seperti itu. Dan bikangnya pun gitu kan saya dapat beli dari Mang Arif. Jadi saya coba dengan bikang-bikangan dasar seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin pun Mang Arif ngirim lagi bikang, dia spesial pokoknya harus diternakan dengan si Lapas alias si kodok gitu. Kebetulan bikangnya tuh masih ada darahan rekor. Itu beliau dapat bikang tuh dari Mangpelan Tasik. Waktu pulang dari Pangandaran dia nyimpang ke Mangpelan gitu kan.
Joki nasional. Ya gitu kan, dibawa sama Mari pengen menjalankan dengan ini, mudah-mudahan anaknya juga bisa memuaskan nanti seperti itu. Nah gini ya, kalau saya dari dulu prinsipnya gitu kan, karena di burung tuh hobi gitu kan, hobi. Kenapa saya bilang hobi gitu? Karena kan dengan rutinitas saya bekerja gitu, jadi ada rasa lelah. Tapi kalau misalnya antara hari Sabtu Minggu saya bermain burung tuh jadi ada kepuasan tersendiri. Jadi sistemnya kalau saya gitu, mau kalah mau menang yang penting bahagia gitu istilahnya. Dan kalau misalnya ada yang berminat seperti itu, terus terang saya tidak pernah menjual burung gitu kan. Tapi kalau misalnya saya bosan, kadang-kadang saya siapa yang mau saya kasih, asal dia mau mengurusnya dan merawatnya seperti itu. Kalau saya alhamdulillah belum pernah sih gitu ngejual-jual seperti itu. Harapannya ya mungkin kalau ada waktu gitu ya, insya Allah lah pengen bermain di level-level nasional. Harapanlah semua pemain burung sih mungkin seperti itu gitu kan. Kalau memang waktu memungkinkan ya saya pengen bersaing aja di level-level nasional. Pengen melihat kinerja burung kalau di level nasional itu seperti apa gitu. Walaupun memang sekarang kalau di Bandung sih alhamdulillah sampai Cekek juga masih dikejar gitu. Cuman kalau udah luar kota Bandung karena kesibukan saya gitu, dan saya pun ke lapang tuh paling kalau nggak Sabtu Minggu, jadi setiap hari Rabu sampai Jumat tuh jadi mereka ini yang latih gitu. Tapi kalau Sabtu Minggu alhamdulillah gitu saya selalu menyempatkan untuk gebar sendiri seperti itu. Kalau suka sih pasti banyak ya gitu kan. Sukanya apa gitu kan, setiap pindah lapang gitu kita dapat teman-teman yang baru gitu kan, orang-orang baru, tim-tim baru gitu kan. Kita bisa silaturahmi dengan mereka, kita bisa sharing-sharing tentang burung juga dengan mereka gitu. Kalau sukanya sih seperti itu, apalagi kalau misalnya sampai juara, aduh alhamdulillah itu suka banget gitu. Kalau dukanya nih. Nah kalau dukanya jujur aja kalau saya tuh jadi kadang-kadang ada rasa sayang ke burung apabila burung itu kabur lah kalau bahasa Sunda, mecal hilang gitu. Nah itu kadang-kadang itu ada perasaan dengan burung gitu ya, kadang-kadang bukan lihat masalah harganya gitu kan. Kadang-kadang saya tuh karena burung ini stay-nya di rumah saya sendiri gitu, jadi tiap hari kadang saya lihat itu burung gitu, chemistry-nya dapat, chemistry lah seperti itu. Jadi kalau misalnya hilang burung, nah itu duka banget. Saya tuh yang paling itu tuh yang paling nggak suka tuh seperti itu gitu. Dukanya itu kalau hilang burung aja. Mohon maaf buat tim-tim yang kecil seperti saya juga seperti ini gitu kan, yang belum bisa bersaing di nasional gitu kan. Pokoknya rawatlah burung kamu sebaik-baiknya gitu kan. Perhatikan pola rawatannya, makannya gitu. Karena prinsip saya tuh suatu saat burung tuh kalau misalnya kita merawat dengan baik sepenuh hati gitu, dia pasti akan ada timbal baliknya seperti itu. Dan jangan takut bagi rekan-rekan tim yang mempunyai, mohon maaf, burung-burung yang cc-nya sedang gitu kan, jangan khawatir lah. Betul. Karena prinsipnya kan burung kalah sama burung, tergantung dari rezeki seperti itu. Mudah-mudahan rezeki, nah itu bisa buat kalian seperti itu.